Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 beranggotakan Saya Syarifatunisa dengan NIM 20030101067. Saya Wilda Jahra Siregar dengan NIM 20030101069. Perkenalkan, nama saya Udi Arya Prabowo dengan NIM 200301090. Di sini saya akan melakukan praktikum penyemprotan hama di lapangan. Saya Litya Melani Fazia Batubara dengan NIM 20030111118. Kami merupakan mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pestisida dan teknik aplikasi, yang mana video ini akan membahas mengenai penyemprotan insektisida yang baik dan benar. Dari proses kalibrasi, perhitungan volume semprot hingga penyemprotan hama di lapangan. Berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Mengenai penyemprotan insektisida yang benar, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan kita harus tepat dalam menerapkan pestisida ini. Tentu ini berkaitan dengan resiko yang dibarengi saat kita mengaplikasikan pestisida ataupun insektisida sembarangan, yaitu yang pertama, dapat terjadi keracunan dan gangguan kesehatan, yang kedua, dapat terjadi pencemaran lingkungan, dan yang terakhir juga terresistensi dan rejusensi dan ledakan. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati dalam menerapkan pestisida berbahan kimia ini. Terlepas menggunakan pestisida bahan kimia atau alami buatan sendiri, fungsi pestisida ini untuk membunuh sesuatu sehingga harus digunakan dengan bijaksana. Solusi agar resiko yang terjadi minim, tentu penerapan pestisida harus menggunakan konsep pengendalian hama terpadu, yang bertujuan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama tersebut hingga berada di bawah batas ambang ekonomi, menimbulkan kerugian. Penggunaan pestisida secara bijak dan aman benar, aman terhadap diri dan lingkungannya, benar dalam artian menerapkan 4T, tepat waktu, tepat aplikasi, tepat dosis, dan tepat cara. Di mana kita harus memunculkan pertanyaan, yaitu bagaimana sih teknik penggunaan? Kapan sih pestisida digunakan? Berapa sih takarannya? Dan bagaimana sih menggunakannya? Aplikasi pestisida pun tergantung dari tujuan pengendalian, jenis OPT sasaran, tanaman yang akan dilindungi, lingkungan sekitar wilayah yang akan diaplikasi, serta cara kerja dan bentuk formulasi pestisida. Nah, itu dia seputar mengapa sih penyemprotan hama harus dilakukan dengan benar. Berikut ini kami akan memperagakan bagaimana penyemprotan insektisida yang benar. Tetapi sebelum itu, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk menentukan takaran insektisida yang tepat agar tidak terjadi pemborosan penggunaan insektisida. Yang mana, untuk lebih detailnya mengenai tahapan kalibrasi akan diperagakan oleh rekan saya. Dipersiapkan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu alat semprot knapsack, wadah ember, gelas ukur, dan juga meteran. Serta di sini saya menggunakan tipe nozzle seperti pada gambar berikut. Langkah pertama ialah mencuci bersih alat semprot knapsack sebelum digunakan. Cuci bersih alat semprot mulai dari bagian tangki, nozzle, dan juga selangnya. Setelah itu, isi knapsack dengan air untuk mengetahui kapasitas tangki knapsack. Ukuran flow rate dilakukan dengan mengukur berapa liter air yang terpakai atau keluar dari nozzle dalam waktu 1 menit. Usahakan tekanan semprot pada sprayer berlangsung konstan.
Pengukuran kecepatan berjalan. Tentukan titik awal lintasan penyemprotan, kemudian berjalan dalam waktu 1 menit. Lalu ukur berapa meter jarak atau areal yang tersemprot dari titik awal tadi. Selanjutnya mengukur lebar semprot. Caranya yaitu berdiri di permukaan yang rata, lalu semprotkan air selama beberapa detik dan pastikan jarak ujung nozzle ke permukaan tanah sekitar 40-50 cm. Setelah itu, ukur lebar semprot terukurnya. Setelah dilakukan kalibrasi, maka langkah berikutnya yaitu mencari volume semprot untuk mengetahui kebutuhan insektisida per tangki. Di mana untuk mencari volume semprot, maka harus diketahui data hasil perlakuan, yang mana perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk mencari rata-rata dari perlakuan yang kita lakukan. Yang pertama, flow rate, yang mana flow rate ini merupakan jumlah air yang terpompa selama 1 menit. Didapat pada hasil perlakuan yang pertama, flow rate-nya 1,8, dan hasil perlakuan kedua 1,62, dan hasil perlakuan ketiga 1,6. Maka 1,8 ditambah 1,62 ditambah 1,6 per 3 sama dengan 1,67 liter per menit. Maka flow rate dari hasil perlakuan yang dilakukan yaitu 1,67 liter per menit. Lalu untuk kecepatan berjalan dengan satuan meter per menit diketahui 27,40 ditambah 31,30 ditambah 28,70 per 3 sama dengan 29,13 liter per menit. Yang ketiga yaitu SWOT, yang mana untuk mencari SWOT ini perlu diketahui terlebih dahulu lebar semprot terukur, di mana lebar semprot terukurnya 2,90 ditambah 2,8 ditambah 2,6 per 3 sama dengan 2,76 meter. Lalu SWOT-nya didapat lebar semprot terukur dikali 80%, maka 2,76 dikali 80% sama dengan 2,21 meter. Setelah diketahui semua data hasil perlakuan, maka volume semprot bisa diketahui. Untuk mengetahui volume semprot, rumusnya 10.000 meter kuadrat per hektar dikali flow rate per SWOT dikali kecepatan jalan. Maka 10.000 meter kuadrat per hektar dikali 1,67 liter per menit per 2,21 meter dikali 29,13 meter per menit didapat volume semprotnya 259,4 liter per hektar. Setelah diketahui volume semprot, maka kita dapat mencari kebutuhan insektisida per tangki, yang mana rumus dari kebutuhan insektisida per tangki yaitu dosis anjuran label per volume semprot dikali kapasitas tangki. Untuk dosis anjuran label ini, di sini kami menggunakan insektisida desis dengan dosis anjuran labelnya itu 400 ml per hektar. Maka dapat dituliskan 400 ml per hektar per 259,4 liter per hektar dikali 15 liter sebagai kapasitas tangkinya. Maka didapat kebutuhan insektisida per tangki 23,13 ml. Setelah diketahui kebutuhan insektisida per tangki, kita dapat melakukan penyemprotan hama di lapangan. Sebelum melakukan penyemprotan hama di lapangan, langkah yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD menjadi prosedur penting yang harus dilengkapi menurut Cahyo 2010. APD merupakan kewajiban yang harus digunakan petani saat sedang melakukan pencampuran maupun penyemprotan pestisida agar terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pestisida. Adapun APD yang digunakan dalam praktikum ini antara lain facial, jas hujan, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.
dengan dosis yang telah direkomendasikan. Insektisida yang kami gunakan yaitu dosis 25 EC 250 ml yang berbahan aktif deltametrin, 25 gram per liter yang termasuk golongan pyrethroid. Cara kerja insektisida yaitu kontak dan lambung dengan hama yang efektif dikendalikan, yaitu hama perusak daun, ulet gelayak, wereng, walang, gasir, orong-orong, dan hama jenis lainnya yang mengganggu tanaman seperti kubis, cabai, anggur, tomat, kacang panjang, wortel, brokoli, sawi, dan bakau. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu aplikasi insektisida yang harus memperhatikan strategi tepat penggunaan insektisida, yaitu yang pertama, tepat sasaran. Dalam hal ini, insektisida yang digunakan harus sesuai organisme pengganggu tanaman yang menyerang. Maka dari itu, perlu dilakukan monitoring atau observasi lahan yang akan disemprot untuk mengenali OPT yang menyerang tanaman. Nah, untuk yang kedua, tepat jenis. Tidak boleh sembarangan untuk menggunakan jenis insektisida. Jenis yang digunakan harus sesuai OPT yang menyerang. Ketiga, tepat waktu. Dalam hal ini, kapan waktu aplikasi yang tepat sebagaimana OPT yang akan dikendalikan. Dikarenakan ada hama tersebut yang menyerang pada pagi hari, sore hari, ataupun malam hari. Maka tepat dosis, di mana dosis harus sesuai dengan rekomendasi yang tertera di label insektisida. Apabila melebihi dosis, tentu dampaknya akan terlihat lambat laun, bahkan hama dapat menjadi resisten. Maka dari itu, kita harus lebih peduli atas anjuran label insektisida. 5. Tepat cara. Kita harus mengetahui bagaimana cara aplikasi insektisida yang tepat, apakah disemprotkan, disiramkan, dibenamkan, pengembusan, penebusan, dan lain. Untuk yang keenam atau yang terakhir, di sini kita harus tahu tentang insektisida yang bermutu baik. Pada dasarnya kita harus menggunakan insektisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida yang telah direkomendasikan Amerika. Nah, setelah aplikasi selesai, maka tangki yang telah digunakan dibersihkan sesuai anjuran untuk menghindari resiko yang bisa muncul. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan dalam penyemprotan hama di lapangan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan mengedukasi para petani Indonesia mengenai cara penggunaan pestisida yang baik dan benar sesuai rekomendasi yang dianjurkan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.